Dan kita akan mengangkat tema tentang bagaimana pendidikan karakter di lingkungan sekolah atau penerapan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Dan insya Allah kita akan bersama dengan Bapak Dr. Prayoga Sehari dari KP2SL dan KP2SL UPI ya, dan Profesor Dr. Aceh Suryadi MSc, PhD. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Nanti kita akan banyak dialog tentang pendidikan karakter dan bagaimana penerapan pendidikan karakter ini di lingkungan persekolahan. Baik, sebelum pada beliau-beliau sedikit pengantar nih Bapak Ibu sahabat-sahabat semua. Jadi bahwa Islam ini lengkap ya, ajaran Islam ini memuat 3 pokok ajaran besar yang disebut dengan ushurus salasa, mulai dari akidah, kemudian atau disebut juga dengan tauhid, kemudian fikih disebut dengan syariah, dan akhlak ya. Nah, tapi buah yang terlihat, yang nampak itu adalah dari akhlak, dari perilaku. Seorang yang ibadahnya baik, seorang yang keyakinannya kuat, itu tidak nampak kalau tidak terlihat dalam bentuk akhlak kesehariannya. Bahkan seorang yang ahli ibadah sekalipun, satu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa ada seorang yang ahli ibadah, tapi kata Rasul, dia tidak masuk surga. Para sahabat mengatakan, oh dia tempatnya di surga. Tidak, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia buruk dengan tetangganya. Artinya buruk dengan lingkungannya. Begitu ya. Yang kedua Bapak Ibu, ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana menanamkan akhlak ini kepada generasi kita, putra-putri kita. Tentunya penanaman yang lebih tepat adalah dengan pendidikan ya, karena mengubah akhlak, mengubah perilaku harus berawal dari pemahaman, lalu berubah kepada sikap dan perilakunya, pada hatinya. Kemudian juga ini tidak bisa dalam waktu yang instan, ya, tidak bisa dalam waktu yang sebentar, perlu waktu yang lama, perlu sebuah program yang berkesinambungan, bahwa pendidikan ini tidak cukup tentu saja di rumah, tapi harus dilakukan di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu sebagai pengantar, kita akan langsung berdialog nih ke Prof. Aceh dan juga Pak Dr. Prayoga. Assalamualaikum Prof. Aceh. Waalaikumsalam Mas Mul, apa kabar? Baik, ya. Alhamdulillah sehat Prof ya. Sehat, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, Prof. Aceh ini guru saya, ya, dosen saya. Saya belum selesai Prof di kuliahnya. Mohon doa. Oh, iya, enggak tuh di atas. Ya, tapi ilmu dari Prof insya Allah sangat manfaat dan insya Allah bisa diaplikasikan juga di pesantren di Darut Tauhid ya. Nah, kita ada pendidikan dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan ilmu buat kita semua. Saya juga menyapa dulu Pak Prayoga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ustadz.
Nah, Damang Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Alhamdulillah. Ustadz. Ya, karena pandemi kita sudah lama tidak bersuara secara fisik ya. Mudah-mudahan Iya, malah secara Zoom terus ya. tetap menyatukan hati kita walaupun Iya, dalam amin, Pak Ustadz. Zoom seperti ini ya. Baik, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mungkin izin saya ke Prof Aceh dulu ya. Prof, ini Siap. tentang pendidikan karakter nih. Sebenarnya seperti apa pendidikan karakter yang ada di dalam literatur pendidikan kita saat ini? Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Ustadz Mulyadi, Pak Dr. Prayoga, Pak Anwar, dan para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih nih sudah diundang dalam diskusi yang sangat menarik ini. Saya kira ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari DT ya terhadap pendidikan. Tadi saya dengar dari Pak Ustadz Anwar, beliau sekarang sedang ada di Batam, ada 4 tema, tadi ya, ada 4 tema pendidikan dalam kaitan dengan SMP Darut Tauhid ya. Itu saya kira menarik sekali. Temanya itu adalah tema yang sangat mengglobal, global sekali. Misalnya tadi apa Pak Ustadz, masalah lingkungan, masalah entrepreneurship, leadership, kayaknya itu semua adalah masalah-masalah global. Kalau kita bicara pendidikan karakter, itu bukan dominasi Islam. Islam adalah salah satu kontributor terpenting dalam pendidikan karakter, pasti. Karena kalaupun kita sudah mengutip dari beberapa peneliti atau ahli dari luar negeri, Likona dan sebagainya, Kohlberg dan sebagainya, itu mereka itu belajar dari Islam sebenarnya. Kalau kita bicara ajaran mereka, ajaran dari beberapa peneliti dari Amerika Serikat mungkin dari Eropa, itu memang ajaran Islam kok. Isinya itu, substansinya itu ajaran Islam, Pak Edgar. Nah, oleh karena itu saya semakin yakin bahwa Islam adalah kontributor paling penting terhadap pendidikan karakter kalau kita ingin berhasil di pendidikan karakter. Nah, sekarang dari dulu sampai sekarang memang saya kira Mas Prayoga juga pasti sangat tahu lah, kita belum berhasil dari dulu sampai sekarang kita belum berhasil pendidikan karakter kita. Walaupun misalnya di sana nilai-nilai Islam kita sudah pelajari, nilai-nilai kebudayaan lokal yang mumpuni setelah kita pelajari juga. Beberapa nilai-nilai dari beberapa negara yang kita pandang itu baik juga sudah kita pelajari di sekolah itu melalui pendidikan karakter, atau sebetulnya pendidikan karakter belum ada sampai sekarang dalam pengertian judul ya. Yang ada adalah beberapa mata kuliah seperti misalnya pendidikan civics education, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, social studies, itu sudah ada semuanya. Memang kandungan itu kandungan pendidikan karakter, termasuk sejarah nasional. Kandungannya pendidikan karakter. Tetapi pada saat kita ajarkan di kelas, sama saja ya, misalnya ada pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilainya lah karakter. Tapi pada saat kita ajarkan di dalam kelas, apa yang kita ajarkan kepada mereka? Teori. Hanya hafalan-hafalan saja. Jadi kita, guru-guru kita, terutama ya guru-guru agama, tidak semua sih, ya terutama di sekolah-sekolah itu yang mungkin kurang terlatih juga, mengajarkan nilai Islam itu hanya menghafal ayat, menghafal bacaan-bacaan sholat misalnya.
Ya itu juga perlu. Tapi sebetulnya kalau hanya itu yang kita ajarkan, supaya anak-anak itu hafal saja, itu nggak cukup. Nah, timbullah sekarang persoalan yang besar bahwa anak-anak itu keluar hanya menghafal sesuatu. Itu sudah mendegradasi nilai Al-Quran menurut saya. Karena Al-Quran cuma dijadikan ayat yang dihafalkan seperti mantra gitu. Itu yang saya kira kita perlu hindari. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memahami nilai itu dan mulai bisa membiasakannya untuk mengamalkan. Itu yang memang agak susah, memang dikatakan mudah. Tapi untuk dikatakan susah, makanya saya kira judul dari diskusi pagi ini, judulnya adalah pembiasaan. Saya kira itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Jadi harus dibiasakan. Misalnya kita sama sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang saya belajar tentang ayat suci Al-Quran. Itu ya kebanyakan ya orang tua menyuruh saya untuk menghafalnya. Yang sampai sekarang yang hafal itu, yang hafal paling banyak itu adalah yang dihafal sejak kecil. Sampai sekarang hafal. Jadi sebetulnya pada saat kita belajar sejak kecil, itulah pengalaman pertama yang akan dihafal sepanjang hidup kita. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal sampai sekarang adalah yang dihafal sejak kecil. Itu yang sudah terinternalisasi di kita. Berarti bahwa pengalaman pertama di keluarga maupun di sekolah, itulah yang paling penting. Makanya itu adalah pembiasaan. Nah, tetapi pembiasaan itu sendiri tidak berdiri sendiri. Pembiasaan itu ada 3 hal. Pertama, pemaksaan. Kedua, modeling. Kalau bila perlu ada sanksi hukuman. Jadi yang namanya pembiasaan itu bisa dilakukan pertama kali, dan itu tidak bisa selamanya pembiasaan itu dilakukan, hanya pada saat waktu kita kecil saja. Pada saat anak itu sudah semakin dewasa, pembiasaan itu sudah semakin tidak ada artinya. Nah, di sana perlu ada pemahaman. Jadi apa yang kita biasakan sejak kecil, misalnya bangun pagi, mandi pagi, membersihkan tempat tidur sendiri, gosok gigi, terus membersihkan kamar sendiri, itu semua adalah bisa dibiasakan. Nah, itu pengalaman belajar pertama yang akan, kalau itu efektif dilakukan, itu akan sepanjang masa bisa internalize gitu. Mereka akan memahaminya sepanjang masa dan akan dilakukannya sepanjang masa kalau itu sudah terbiasa dilakukan sejak kecil. Begitu juga sembahyang subuh, sembahyang pagi misalnya. Sembahyang lah pada umumnya, termasuk puasa. Nah, selanjutnya memang selain pembiasaan ada latih gitu. Pembiasaan itu hanya tahap pertama yang penting, yang necessary. Necessary itu perlu, tapi belum cukup, belum sufficient. Selanjutnya ada pemahaman, ada pelatihan, baru ada pemaknaan. Nah, tingkat akhir kalau sudah sampai pemaknaan, saya kira itu sudah sangat internalize, dan sepanjang masa akan diperoleh nilai-nilai itu oleh anak sehingga bisa dipraktekkan setiap hari. Nah, saya kira itu yang pertama ya, yang bisa saya untuk sementara itu ya, Mas Mul. Baik, terima kasih Prof. Jadi menarik nih, ternyata di kita itu sampai hari ini ya mungkin banyak sebatas teori ya Prof. Teori Al-Quran suruh dihafal, tapi tidak dipahamkan dan diamalkan ya. Ibadah juga tuntutannya hanya ibadah yang sifatnya individual tanpa ada kemudian memberikan perubahan banyak kepada sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terjadi. Baik, mungkin sedikit boleh ditambahkan Prof, ini menurut Prof Aceh sendiri nih yang juga pernah di luar, pernah banyak melakukan penelitian, sebenarnya seperti apa atau khususnya di dunia pendidikan ya yang sudah
coba mengimplementasikan atau menginternalisasikan sikap atau karakter itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini menukik mungkin juga dalam dunia pendidikan, di mana juga tadi pendidikan juga sebutlah guru agama atau seni budaya atau pendidikan kenegaraan tadi ya, justru juga masih mengajarkan sebatas teori, tidak kepada praktek. Nah, ini sesungguhnya seperti apa yang diharapkan dalam dunia pendidikan kita. Oke. Makasih. Ini semakin menarik nih. saya kira gini, satu hal yang perlu kita ingat sama, yang namanya pendidikan karakter jangan dijadikan sebagai mata pelajaran. Kalau pendidikan karakter itu bentuknya seperti mata pelajaran, ya kita tunggu aja, itu tidak akan berhasil. Dan kita sudah selama ini sudah mengalaminya, Pak, dan tidak berhasil. Karena itu dianggap sebagai mata pelajaran. Kalau itu mata pelajaran, artinya apa? Ya sekarang ada mata pelajaran PKN, pendidikan agama, sejarah, mungkin ada seni budaya kan gitu. Itu bentuknya mata pelajaran dengan guru yang berbeda-beda. Nah pasti beda-beda caranya, beda-beda, tapi prinsipnya sama. Pembelajaran sekarang hanya mengajarkan teori. Nah kalau itu yang diajarkan, pasti nggak berhasil. Beberapa jumlah penelitian juga menunjukkan kalau kita tetap melakukan pembelajaran seperti sekarang, tunggu aja kegagalannya gitu. Nah, caranya apa? Caranya kita harus mempunyai program pendidikan karakter di sekolah. Bukan mata pelajaran karakter, tapi program pendidikan karakter. Kalau misalnya sekarang Mas Nadiem, ya Mas Menteri, mengenalkan yang namanya pendidikan Pancasila dalam kurikulum Merdeka sekarang. Oke, nggak apa-apa. Itu hanya nama, ya, hanya judul. Tapi yang penting kan bukan judulnya, yang penting kan isinya apa, cara membelajarkan anaknya seperti apa, kan gitu. Nah, kalau menurut saya, apakah mau namanya pendidikan Pancasila, pendidikan karakter, apakah pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan agama, silakan namanya apa saja. Tapi yang penting jangan berbentuk mata pelajaran. Buatlah program pendidikan karakter atau program pendidikan Pancasila di sekolah. Program itu yang namanya program bukan hanya dibelajarkan melalui di kelas, ya, melalui cara mengajar ceramah guru di kelas, membaca buku dan sebagainya, bukan hanya itu, tetapi praktek sehari-hari yang diprogramkan oleh sekolah. Misalnya apa yang bisa diprogramkan sekolah? Bagaimana caranya mereka memahami aturan sekolah? Bagaimana caranya mereka mendisiplinkan anak-anak sesuai dengan aturan sekolah? Bagaimana pertandingan olahraga itu kita bina supaya mereka itu menjadi sportivitasnya tinggi. Bagaimana perlombaan kesenian. Bagaimana mereka berpidato. Mereka lomba azan, tetapi bagaimana menerapkannya. Lomba membaca ayat suci Al-Quran dengan penerapannya. Semuanya diprogramkan oleh sekolah. Jadi program itu merupakan kumpulan kegiatan yang diidentifikasi oleh sekolah, terus kumpulan kegiatan itu dijadwalkan sesuai dengan tema-tema lingkungan yang ada sekarang. Nah misalnya program tentang seminar mengenai lingkungan, seminar mengenai beberapa persoalan di dalam lingkungan secara tematik. Itu semua bisa diprogramkan oleh sekolah dan mungkin dilaksanakan oleh semua guru pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, pendidikan olahraga, pendidikan kesenian, seni budaya, termasuk sejarah nasional. Tetapi mungkin ada koordinasinya mungkin koordinasi dari guru PKN, mungkin dikoordinasikannya. Tetapi merupakan satu integrasi kegiatan yang intinya membiasakan anak untuk disiplin, mematuhi aturan, sportif dan sebagainya. Itu bisa dilakukan itu. Dan nah satu lagi yang paling sangat
yang paling sangat mengkhawatirkan sekali bahwa yang namanya pendidikan itu selalu di dalam kelas, selalu merupakan guru yang bicara, anak-anak mendengar, selalu seperti itu. Padahal pembelajaran itu di mana saja. Yang namanya pembelajaran itu bisa di luar kelas, bisa di sekolah, bisa di rumah. Nah, pembelajaran yang broad base itulah sebetulnya yang harus dikoordinasikan sebagai program pendidikan Pancasila atau program pendidikan karakter. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Masya Allah. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan ada 2 poin tadi ya, bahwa harus berbentuk program gitu ya supaya berhasil pendidikan karakter ini. Yang kedua, tidak melulu di kelas ya, bahwa pendidikan itu tidak terbatas oleh ruang, tapi semua lingkungan itu adalah bentuk pendidikan yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk belajar para siswa kita. Baik, izin Prof, saya ke Pak Prayoga dulu. Baik, Pak Prayoga nih tentang program pendidikan tadi menyambung yang disampaikan oleh Prof Aceh bahwa pendidikan karakter itu harus dalam bentuk program, tidak dalam bentuk mata pelajaran, atau mungkin dititipkan di mata pelajaran tertentu, sehingga kalau saya mengambil istilah Prof Aceh tadi, kegagalan ya begitu ya kalau seperti itu. Nah, ini sebagai kepala KP2SL, jelaskan dulu Pak, KP2SL ini apa ya, dan seperti apa program ini ya, program yang diterapkan di Lab School UPI dalam rangka pendidikan karakter ini. Silakan Pak Prayoga. Beliau itu yang punya sekolah itu. rektor kecil, Prof. Rektor kecil tapi badannya besar, Pak. Iya, bertanggung jawabnya besar itu. Aku calon rektor besar lah. rektor besar tuh di parter. Nah, kalau rektor kecil di TK, Prof. Iya. Iya. Terima kasih Prof Aceh, ini sudah gabung. Pak Ustadz Mulyadi, terima kasih. Ini saya sudah diberi kesempatan untuk sharing. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini mungkin saya pada tempatnya untuk menyampaikan apa itu. Pertama, KP2SL. KP2SL itu Kantor Pengembangan dan Pengelola Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, induknya sekarang sekolah sudah ada 14, tapi dengan unit-unitnya kurang lebih sekarang ini ada 18 sekolah, Prof Aceh. Nah, jadi ada SMA, ada SMP, ada SD, ada TK, Kober, sampai ke daycare, Prof. Nah, sampai ke daycare. Nah, jadi di Bumi Siliwangi, kemudian di Cibiru, kemudian di Tasik, kemudian di Purwakarta, dan di Serang, Provinsi Banten di sana. Alhamdulillah jumlah siswa sekarang itu kurang lebih ada sekitar 3.700-an, Prof. 3.700 sekian. Banyak juga. Iya. Guru dan tendik sekitar 400, Prof. Ada 400. Begitu. Guru dan tendik itu kurang lebih 400 orang. Nah, alhamdulillah sejak 4 tahun yang lalu saya dengan Pak Ustadz Mulyadi Al-Fadil, waktu itu kalau nggak salah Direktur Pendidikan ya Pak Ustadz ya. Salah. Saya di Dirdik. Iya, saat itu Pak Ustadz masih posisinya itu. Kebetulan Pak Rektor yang lalu bekerja sama dengan Agim, ini membangun jaringan-jaringan, hubungan-hubungan, apakah itu zakat, kemudian juga dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah yang dikerjasamakan adalah sekolah, yaitu kami membuka kelas tauhid. Nah, kelas tauhid ini kalau bahasa saya sederhana, sekolah rasa pesantren, Prof. Nah, sekolah rasa pesantren. Nah, jadi ada orang tua yang tidak mau kehilangan anaknya di malam hari. Nah, jadi kalau pesantren kan ya boarding begitu, Prof. Nah, tapi kalau ini hanya full day sampai dengan jam 4 sore kurang lebih. Jadi tetapi kurikulumnya 20% itu dari DT.
Nah, gurunya pun, ustadznya pun dari DT 20%. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau saya sederhanakan seperti itu. Jadi apa namanya, pembiasaan yang tadi Prof sampaikan itu dimulai dari bacaan Quran setiap pagi, kemudian juga murojaah pagi, sholat duha dengan wali asuh, kan gitu ya, pembiasaan amaliyah yaumiyah, kemudian jiadah, hafalan Quran dan tahsin. Nah, itu dibiasakan. Jadi kami menyarankan amaliyah-amaliyah itu juga bisa diterjemahkan, diimplementasikan begitu. Jadi bukan hanya menghafal, tapi di balik hafalan itu apa yang bisa mereka kerjakan secara sederhana. Maka kebetulan saya ini backgroundnya sama dengan Prof dari PKN begitu ya. Sekarang ini guru jangan sampai menjelaskan kebersihan adalah musyawarah, yaitu kan, hidup sederhana yakni, bukan itu bisa dibaca di YouTube dan sebagainya, sumber apapun. Tapi bagaimana anak bisa mengangkat sampah dari tidak di tempatnya ke tempatnya? Bagaimana anak bisa membuat skala prioritas, mana yang terpenting, mana yang penting, mana kurang penting, sampai tidak penting. Itu kan keterampilan. Nah, makanya saya tertarik tuh dengan Panglima Angkatan Laut Amerika. Bereskan negara ini, selesaikan negara ini dengan baik, dimulai dari membereskan tempat tidur. Wah, ini bagus sekali nih kalau saya lihat gitu ya. Ini orang luar yang bicara. Tapi Prof Aceh benar tadi, dimulai dari bagaimana kebiasaan bangun tidur, lalu sholat, membiasakan merapikan tempat tidur, kemudian sampai itu terbiasa, itu modal. Maka nampaknya beres juga cara berpikir kita. Nah, tidak hanya melihat kesalahan, tapi bagaimana menyelesaikan kesalahan. Bukan hanya mampu melihat permasalahan, tapi bagaimana memecahkan permasalahan. Nah, nampaknya ini yang dituntut oleh kita sekarang. Jadi kalau saya melihat, alhamdulillah kurikulum di kelas tauhid ini, yang kelas tauhid berjalan ini sekarang baru di SMP Bumsil dan di SMA Bumsil, Prof. Nah, sementara di yang lain karena jangkauan terbatas, di Cibiru itu kelasnya kelas tahfidz. Nah, tapi sama intinya, kerjasama dengan Darul Quran di sana kalau di Cibiru. Di tempat yang lain juga ada kelas-kelas tahfidz seperti itu. Nah, jadi ini sangat menarik karena memang kenapa kelas tauhid ini ada, karena kebutuhan orang tua. Kebutuhan orang tua untuk melihat, oh sekarang ini dibutuhkan karakter ini, dibutuhkan tauhid, kan gitu ya. Tauhid yang kokoh begitu ya. Nah, akidah yang kuat. Nah, ini kelas tauhid ini menjawab itu. Nah, nanti mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan tuh ada berapa, 5 atau 6 itu yang akidah yang kuat, akhlak mulia dan sebagainya. Nanti Pak Ustadz mungkin bisa menjelaskan. Tetapi pada intinya, alhamdulillah Pak Ustadz, kalau SMP itu sudah tahun kedua mewisuda SMP itu. Tapi kalau SMA baru tahun ini mewisuda kelas tauhid ini. Patut diketahui Pak Prof Aceh, alhamdulillah dari kelas tauhid ini, saat ini dari kelas tauhid itu sudah 2 masuk perguruan tinggi jalur undangan. Nah, itu jalur yang pertama. Artinya meskipun berat ini di pembelajaran di kelas, tapi masih ada yang lolos ke perguruan tinggi yang dia cita-citakan. Nah, begitu ya. Ada kelas tauhidnya SMA ya? Iya, SMA. Nah, gitu kan, ukuran SMA itu seberapa banyak masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini di jalur pertama, di jalur undangan itu SNMPTN itu dari 13 yang lolos ke perguruan tinggi, ada yang ke ITB, ada yang ke UPI, ada yang ke UNPAD. Nah, ini 2 dari kelas tauhid. Artinya ini antara
kompetensi intelektual, kompetensi akademik dengan kompetensi spiritual itu menyatu, bagus. Nah, kalau dipandang ini berat, mungkin anak itu tidak akan lolos, kan gitu kan? Iya. Akan lolos. Nah, oleh karena itu ini betul kata Prof. Aceh, ini pembiasaan religius, akidah dengan kemampuan akademik ini memang ya memang teori tetap dibutuhkan, hafalan tetap dibutuhkan, tapi juga bagaimana menginternalisasikan begitu ya dalam kehidupan sehari-hari, bila perlu mengajarkan atau bukan mengajarkan ya, membiasakan karakter ini jangan di kelas, keluarkan saja. Bila perlu ke pasar, bila perlu sambil main bola, sambil main voli. Bagaimana out dibilang masuk dibilang out itu kan nggak benar. Nah, gitu. Itu betul. Sambil bermain tapi belajar kan gitu ya. Nah, kemudian banyak hal juga ya mengenai di pasar bagaimana bisa tolong menolong, kan ada tukang pikul dan sebagainya. Bila perlu menjinjing. Dan saya yakin ini sudah dipraktekkan beberapa hal begitu di sekolahan, termasuk juga ada pengabdian itu di anak-anak tahu itu ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu saja pengabdiannya ya, ada yang ke masyarakat, ada yang bisa dari tidak bisa ngaji kepada bisa ngaji, ikro dan sebagainya untuk anak-anak. Nah, ini juga dipraktekkan bagaimana membimbing kan gitu ya. Kebetulan hambatannya 2 tahun kemarin Pak Ustadz ya pandemi kan gitu ya. Tidak bisa leluasa program ini program itu dan sebagainya begitu ya untuk mengaktualisasikan itu. Nah, jadi intinya kami dari Lab School UPI itu sangat mendorong sekali para siswa itu untuk memiliki karakter yang kuat, akidah yang kuat begitu. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Prayoga. Sedikit saya nambahkan ya karena terlibat juga di sini ya. Jadi kalau apa yang disampaikan tadi dari Prof. Aceh juga Pak Yoga ya bahwa ya harus terimplementasi ya dan mulai menjadi sebuah program. Kalau kami di DT menyebutnya 3M ya, ini dibawa juga ke Lab School UPI ya. Mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, mulai dari hal yang kecil. Jadi yang kecil-kecil lah, mulai sederhana, beresin tempat tidur tadi, seperti Pak Prayoga, beresin sendal, beresin bukunya yang rapi, itu adalah yang kami terapkan sehingga jadi pembiasaan, termasuk waktu sholat, waktu makan, ini kan ada makan nih khusus nih yang kelas tauhid ini ya, makan pun itu jadi bagian pembiasaan, pembentukan karakter. Tidak sekedar makan, dia cukup makan untuk mengkonsumsi untuk tubuhnya, tapi bagian dari itu. Nah, kemudian 5 capaian tadi saya kuatkan ya. 1, salimul akidah, jadi akidah yang kuat, kelas tauhid apalagi tauhidnya kuat ya, karena ini jadi pondasi. Sahihul ibadah, ibadah yang benar. Karena sampainya amal kita kalau benar ibadahnya sesuai ilmu. Yang ketiga matinul khuluq, akhlak mulia. Nah, inilah bentuk kemasan karakter baku tadi ya di awal baik dan kuat. Karakter baik dan karakter kuat yang dipadukan. Karakter kuat itu ikhlas, karakter baiknya ikhlas, jujur, tawadu. Ini muatan intinya. Kemudian karakter baiknya berani, disiplin, tangguh. Jadi kalau ini sudah diterapkan, dipadukan, insya Allah ini menjadi produktif berbuat kebaikan. Teorinya gitu kurang lebih. Kemudian hafidul Quran ya, tadi pembiasaan melalui menghafal Al-Quran sehingga tidak melulu dititipkan di pelajaran PAI. Betul Prof tadi ya, tidak di satu pelajaran PAI, tapi guru yang lain pun bisa memulai pembelajaran dengan hafalan Quran. Mungkin hanya ngambil 5 menit, 7 menit sebelum belajar. Ya, tapi itu kita terapkan begitu ya. Dan terakhir baru akademik. Dan ternyata sampaikan Pak Prayoga tadi, akademik pun justru tidak ketinggalan ya. Ketika dia akhlaknya baik, itu kemudian ibadahnya bagus, akademik pun terdorong. Nah, kami pengalaman di pesantren, Prof. Jadi ternyata anak-anak yang akhlaknya baik, ibadahnya bagus, itu prestasinya juga baik, berbanding lurus. Tapi gitu ya, yang agak nakal, yang susah diatur, biasanya juga prestasinya juga tidak terlalu bagus. Gitu. Iya betul. Gitu. Mungkin ada tambahan dulu Prof, silakan.
Iya. Ya, saya kira ini semakin menarik nih. Nah, saya juga ini sangat mendukung kalau acara ini kita lakukan agak rutin ya, karena ini akan semakin mengerucut nantinya. Nah, saya kira saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada DT ya, Game dan jajarannya. Banyak inovasi yang dilakukan di SMP, di mana-mana, di sekolah gitu tadi seperti kelas tahun. Segera itu inovasi-inovasi itu bahkan dikolaborasikan dengan UPI sebagai ya melalui Pak Dr. Prayoga ya. Siap. Karena ini saya kira ini penting nih, antara riset yang dilakukan dalam lingkungan ilmu pengetahuan oleh UPI dengan riset di bidang keagamaan dan ya oleh Darut Tauhid itu kalau dikolaborasikan ternyata tadi kan dampaknya ada ya. Nah, saya kira kembali ya, saya sangat mendukung. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita merubah kurikulum. Nah, kurikulum memang sudah ada sekarang, kurikulum merdeka ya, sebagai perubahan dari kurikulum 13. Tapi bukan merubahan, tapi ini semacam menambah salah satu pilihan katanya. Tetapi ada salah satu yang paling penting yang saya tandai ya dari Mas Menteri ini penting nih. Ada beberapa hal yang dikemukakannya. Pertama, dia mengatakan bahwa kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Itu pertama. Yang kedua, kita memasuki era di mana kelulusan dari suatu sekolah tidak menjamin kesiapan untuk bekerja atau berkarya. Yang ketiga, kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Ternyata yang kita lakukan selama ini tidak menjamin semuanya terhadap keberhasilan anak. Makanya menurut saya perubahan kurikulum ini bukan main pentingnya. Hanya masalahnya ini si Mas Menteri ini, tadi kan dikatakan oleh Mas Menteri, benar itu bagus banget. Dan itu kalau kita jelaskan dengan teori, sudah ada teorinya. Teori kredensialisme. Sudah ada teorinya dari dulu. Tapi sekarang dikatakan oleh Mas Menteri, mungkin dengan pemahaman umum ya, kira bagus, tapi kita jelaskan dengan teori. Tapi pada saat beliau membuat kurikulum, kok kembali lagi ke awal. Seolah-olah ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan yang sangat besar. Menurut saya, melalui pengajian ini, apalagi dengan Darut Tauhid ya, yang cukup terkenal ini, menurut saya kita mulai dari sini. Tadi ada pembiasaan, ada program pendidikan di sekolah, segala macam kita coba kita bulatkan menjadi suatu inovasi. Kerjasama antara UPI paling setidak-tidaknya dari lab school dengan Darut Tauhid, kita bentuk suatu inovasi yang bisa berguna bagi anak-anak kita maupun kita berikan pengalaman kepada sekolah-sekolah lain. Menurut saya itu penting sekali. Ya. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit ke depan. Bagi yang akan bergabung atau akan bertanya, silakan boleh raise hand yang ada di Zoom. Masih ada Prof. Aceh ini guru besar dari UPI yang konsen di pendidikan karakter ya. Juga yang di medsos boleh di Facebook, di IG, di YouTube bisa bertanya juga melalui chat. Insya Allah ada teman-teman operator yang membantu untuk mengumpulkan pertanyaannya ya. Silakan. Ini biasanya udah ramai yang bertanya ini. Mungkin karena terkesima Prof nih menarik sekali gitu, jadi pada silakan Bapak Ibu yang di Zoom nih ada 91 partisipan boleh akan yang bergabung silakan. Ibu Astrid sudah resen, silakan Bu Astrid. Kang Habib boleh dibantu. Ada Ibu Diana juga sudah resen, Ibu Diana Rahmat. Maka Bu Astrid silakan Bu.
Ya, terima kasih Ustadz Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali tadi yang dikatakan oleh Profesor dan Bapak dari Darut Tauhid. Saya ingin menanyakan, untuk membentuk karakter ini, kami sebetulnya pembentukan karakter itu bukan hanya dari SD SMP ya, Prof. Apalagi sekarang di tingkat pendidikan ini berapa tahun kita online. Jadi, nah, yang kami rasakan perbedaan saat online dan offline itu terutama dalam pembentukan attitude mahasiswa itu butuh ekstra. Gitu, butuh ekstra. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana mengimplementasikan pendidikan karakter pada tingkat pendidikan tinggi. Karena memang kesulitan yang dirasakan terkadang kalau mahasiswa mereka sudah memiliki ini sendiri. Kalau kita terlalu banyak misalkan ini mah dosen apa ustazah gitu. Ini sih. Nah, itu terkadang yang memang kendala yang kadang dirasakan apalagi dengan zaman online seperti ini gitu, Dok. Kalau dulu mahasiswa dulu tuh ya kalau ketemu dosen tuh misalkan apalagi kalau jalan sama pacarnya malu. Kalau sekarang tuh istilahnya mahasiswa tuh malah nunjukin loh, ini pacar gue gitu. Maksudnya ini dalam pembentukan karakter aja ya, Prof ya. Nah, bagaimana Prof untuk mengefektifkan pendidikan karakter pada tingkat pendidikan tinggi? Terima kasih. Terima kasih Bu Astrid. Kalau kita terbatas singkat dan padat ya. Tapado, silakan Prof. Ya, terima kasih Bu Astrid. Sebenarnya pertanyaannya cukup baik ya, cukup menggugah gitu. Kalau menurut saya sih, kalau kita urut dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu memang nggak bisa dipisahkan satu sama lain, harus merupakan satu keberlanjutan, satu kontinuitas gitu. Kalau kita gagal di pendidikan dasar dan PAUD misalnya, itu saya kira pasti akan ada pengaruhnya kepada keberhasilan di tingkat pendidikan tinggi. Kalau seandainya kita berhasil di pembiasaan, itu biasanya dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Pembiasaan tadi kan sudah dibahas oleh Pak Dr. Prayoga, tadi juga sudah membahasnya bagaimana pembiasaan itu begitu baik. Begitu bisa menginternalisasikan nilai sepanjang hayat anak itu. Kalau itu berhasil, maka sudah tahap kedua, kalau pendidikan tinggi itu sudah tahap berikutnya. Jadi bukan lagi pembiasaan saya kira di sini yang paling penting, tetapi pemahaman terhadap pembiasaan itu. Misalnya, mengapa kita perlu membersihkan diri dan lingkungan? Mengapa kita perlu gosok gigi? Mengapa kita perlu membiasakan mandi pagi dan sembahyang pagi setelah mandi? Itu pasti ada penjelasannya. Dan saya kira di perguruan tinggi itu bukan pembiasaan lagi yang paling penting, tetapi kajian-kajian akademik tentang pemahaman pembiasaan itu. Dan semuanya juga bisa dibiasakan, apapun, sampai pengembang, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil sampai kepada pengembangan pengetahuan, itu bisa dibiasakan sejak kecil. Sehingga pada pendidikan tinggi bukan lagi pembiasaan, tetapi bagaimana menjelaskan mengapa ini perlu dibiasakan. Saya kira itu. Baik. Jadi kajian-kajian akademik itu yang paling penting. Ya begitu Bu Astrid ya. Jadi mungkin poinnya karena perguruan tinggi ya, mungkin lebih kepada pemahaman, tidak ada pemaksaan lagi. Iya. Baik, izin karena waktunya terbatas. Berikutnya Prof, ini dari IG Budian Demo ya, dari IG izin saya bacakan. Bertanya bagaimana cara menghadapi murid atau anak-anak generasi sekarang yang sulit diatur dan tidak mematuhi ucapan kita. Mungkin guru, orang tua ya, ini yang beda zaman sekarang dengan zaman dahulu begitu. Gimana Prof? Iya. Ya, sebetulnya siapa ini yang tanya siapa? Ibu Dian bukan? Bukan. Helda Emo, bukan. Oh, Helda ini dari Helda. Ya. Oh ya. Helda. Jadi saya kira sekarang itu kita
kita menghadapi masalah yang sama dengan anak-anak, ya, sulit diatur. Tapi itu sebetulnya bahasa awam saja. Sulit diatur itu bahasa awam. Sebenarnya bukan sulit diatur menurut saya. Tetapi kita belum memahami betul apa kebutuhan anak itu. Nah, sebetulnya gini, istilah guru atau orang tua, peran orang tua sebagai guru, kita harus rubah. Kita harus direvitalisasi. Guru itu perlu dirubah menjadi profiler. Profiler itu adalah seseorang dewasa yang mencoba memahami apa yang dibutuhkan oleh anak sehingga kita tahu persis apa kebutuhan belajar mereka. Itu yang kita belum lakukan sampai sekarang. Itu profiler. Profiler itu tugasnya memahami mereka. Sehingga kita tahu persis apa yang sebetulnya mereka inginkan. Sepertinya mereka itu bukan susah diatur. Hanya apa yang mereka lakukan berbeda nilainya dengan yang kita inginkan. Yang sekarang kita pokoknya bagaimana memahami anak. Itu yang paling penting saya kira. Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik. Iya. Prayoga, ada tambahan, Pak, silakan. Nah, ini menarik nih. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah guru yang belum bisa mencerdaskan siswanya. Tidak ada anak nakal. Yang ada adalah guru / orang tua yang belum bisa memperbaiki akhlak anak. Nah, oleh karena itu kami membangun kelas DT ini, mengembangkan kelas DT ini. Jujur saja ini Pak Prof Aceh, kalau SMA favorit di Bandung masuk ke ITB, sudah bukan masalah itu. Tapi kalau maaf sekolah di pinggiran, SMA di pinggiran, SMK di pinggiran Jawa Barat katakanlah, yang medianya terbatas dan sebagainya, masuk ke ITB, itu luar biasa. Nah, demikian juga ini yang masuk ke SMP Tauhid kan gitu, ini yang saya tahu. Ini masih ada yang belum bisa baca Quran. Masih ada yang tahap ini. Jadi beda sekali ini Pak Anwar, mungkin masuk ke sekolah di DT dan sebagainya kan bagaimana hafalannya, mungkin bagaimana bacaannya. Tapi ke kelas Tauhid ini yang inputnya itu yang masuknya dari yang sudah hebat membaca, ada yang sedang baca, bahkan yang belum bisa baca pun masuk ke kelas Tauhid. Dan itulah tugas kami. Bayangkan ini. Jadi betapa sulitnya Prof, dari yang sudah hebat inputnya sampai yang belum bisa. Ini tugas yang bukan sederhana. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih ini kepada pihak DT, dan alhamdulillah sekarang tidak ada satupun yang sudah ke kelas berikutnya yang belum bisa baca. Kan gitu ya. Nah, jangankan menghafal Prof, membaca saja ini masih kesulitan begitu untuk itu. Nah, jadi begitulah kondisi kami. Jadi kelas ini memang saya mulai akidah sampai ke akademiknya disimpan di terakhir, gitu ya. Nah, ini karena memang kami mengutamakan akidah itu barangkali. Ya, pembiasaan melalui pembiasaan sehari-hari di sekolah. Terima kasih. Baik, Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Prayoga dan Prof Aceh. Mohon maaf nih, waktu kita terbatas hanya 3 menit lagi. Bapak Ibu yang masih di Zoom, silakan masih tetap di Zoom. Tapi di medsos yang lain kita akan closing dulu karena 3 menit lagi. Mungkin masing-masing 1 menit nih Prof Aceh dan Prayoga sebelum kita akhiri di semua medsos ini, dan pertemuan kita ada statement terakhir, dan sebelum nanti juga saya sampaikan sebuah informasi buat Bapak Ibu semuanya, informasi penting tentang program Tauhid ini. Silakan Prof, ini ada pesan terakhir. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, para hadirin. Yang saya banggakan, saya kira ini pagi yang sangat indah bagi saya, karena ini pengalaman pertama saya bisa berinteraksi dengan teman-teman di Darut Tauhid. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ingin share lah bahwa apa yang kita lakukan selama ini perlu kita kaji kembali.
perlu kita teliti kembali. Kita selanjutnya untuk keberhasilan pendidikan karakter, kita perlu memahami benar anak-anak di mana menempatkan guru sebagai profiler. Profiler itu adalah fasilitator sekaligus motivator. Jadi seorang guru atau orang tua, saya kira, atau ustadz sekalipun harus mampu memahami bagaimana kebutuhan belajar anak-anak. Apa yang mereka inginkan itulah yang kita layani, bukan kita memaksakan bahwa kitalah yang harus mengajarkan mereka. Karena apa yang kita ajarkan belum tentu benar menurut pandangan dari agama sekalipun. Sekarang itu yang menurut saya, jadi selanjutnya saya ingin bahwa ini, kegiatan ini kita lanjutkan dengan yang lebih konkret. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Aceh. Pak Yuda, silakan mungkin Pak Prayoga, maaf. Pesan terakhir, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Kami tertarik dengan 3M itu Pak Ustadz itu, dan kami terus terang dari awal juga ini gitu. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari saat ini. Nah, artinya apa? Di balik 3M ini, mohon dengan sangat, terutama yang sekarang anak-anaknya sudah di kelas tauhid, meskipun bukan kelas tauhid dan sebagainya, mohon kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru, wali kelas, kemudian juga dengan tetangga dan sebagainya. Karena apa? Tidak akan berhasil apabila tayangan televisinya tidak mendidik. Tidak akan berhasil apabila tetangganya memberikan contoh yang tidak baik. Tidak akan berhasil ini saya mau akidah dan akhlak mulia itu apabila teman-temannya kata-katanya kata-kata kebun binatang. Kan begitu ya? Tidak akan berhasil. Oleh karena itu bahkan ada orang tua yang membela anaknya padahal anaknya itu salah. Kan begitu. Kalau zaman Pak Aceh dulu dimarahin oleh guru Pak Aceh begitu ya, lalu bilang ke orang tua, malah dimarahin lagi sama orang tua. Ya, nah, begitu. Sekarang itu lain. Malah dimarahin itu terjadi konflik antara sekolah garis miring guru dengan orang tua, berantem gara-gara anak mengadu kan gitu ya. Ini begitu. Begitu. Itu dulu berbeda. Tetapi ya mungkin lain pasal ya, lain masalahnya. Tetapi pada intinya mohon, ini koordinasi yang baik, kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara guru, masyarakat, sekolah, dengan orang tua, juga pemerintahan terkait di lingkungan, ini kunci keberhasilan pendidikan karakter atau pembiasaan karakter bagi anak kita. Karena contoh yang dilihat oleh anak berulang-ulang, kesalahan yang berulang-ulang dilihat oleh anak akan menjadi sebuah kebenaran bagi anak. Diterima itu sebagai suatu justifikasi hal yang benar. Inilah yang harus kita hindari. Nah, oleh karena itu satu kuncinya adalah koordinasi, komunikasi yang baik. Nah, dengan memberikan suguhan-suguhan, tayangan-tayangan, ataupun tadi idola-idola, model-model yang baik bagi anak kita. Kalau asupannya baik, maka keluarannya pun baik. Hasilnya pun akan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prayoga, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa MKTV, MKFM, dan semua media yang menyimak. Demikian dialog kita. Sebelum saya tutup, izin menginformasikan, kalau masih dibuka ya pendaftaran buat Bapak Ibu yang putra-putrinya ingin bergabung di kelas Tauhid yang tadi disampaikan oleh Pak Prayoga ya. Silakan bisa bergabung di kelas Tauhid Lab School UPI. Ini kerjasama dengan Darut Tauhid, pesantren Darut Tauhid. Di kita ada sekolah. Ini mau daftar ke SMP, SMA, Darut Tauhid sudah tutup. Nah, sekarang masih bisa di Lab School UPI. Insya Allah kurikulumnya juga dipadukan. Silakan bisa kontak ke Ibu Desi Damayanti ya, 0857 2117 9045. Nanti dibantu ditayangkan juga ya di di website dan di Zoom dari MK Digital ini. Kemudian SMA-nya Pak Fajar 0813 2056 7319, atau bisa websitenya dibuka saja di website Lab School UPI, labschool.id.
upi.edu ya, silakan di situ bisa informasi lengkap Bapak Ibu yang akan menitipkan putra putrinya sekolah di Lab 10 UPI kelas Tauhid. Demikian yang di medsos, terima kasih sekali lagi, kita berpisah dulu. Yang di Zoom Bapak Ibu boleh tetap ya, masih mohon waktu mungkin Prof. Aceh dan Pak Prayoga, ini masih ada yang beberapa menit. Terima kasih, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.